Bab 81. Jika ingatannya benar, kakak beradik Snow dan Raine, seperti kakak ketiganya Stanley, masih duduk di bangku kelas 3, jadi mereka sudah lama tinggal di kampus dan jarang pulang ke rumah. Melihat skuter mahal itu, Nicole dengan lembut mengangkat alisnya. Dia berbeda dari gadis-gadis di kelas A, skuter adalah favoritnya. Jadi dia mengapresiasi hal semacam ini. Tapi keluarga Riddle tidak menyukai skuter, Danton. Teka-teki Sir, melarang keras siapapun mengendarai skuter ke dan dari sekolah. Jadi sepertinya Preston berani. Dia tidak ada di sana sekarang. Nicole terus berjalan. Seorang pria tiba-tiba keluar dari supermarket kampus dengan sebotol minuman olahraga di tangannya. Dia melepas helmnya, menundukkan kepalanya, dan menuangkan minuman ke lehernya, simpul tenggorokannya yang menggulung ke atas dan ke bawah. Ia kemudian menyisir rambut pendeknya yang berkeringat ke belakang dengan jari-jarinya, memperlihatkan wajah yang menarik dan penuh vitalitas, membuat gadis-gadis di sekitarnya berteriak kagum. Satu orang itu adalah Preston, yang mendengar teriakan itu dan mengerutkan kening sambil menunjukkan ekspresi kesal. Sebagian besar alasan mengapa dia tidak mau datang ke sekolah adalah karena dia membenci orang-orang idiot yang berkumpul di sekitarnya dan memandangnya seperti dia adalah binatang di kebun binatang, dan itu konyol. Memikirkan hal ini, dia memakai kembali helmnya dan berjalan menuju skuternya. Mengenakan helm membatasi bidang pandangnya, jadi dia menabrak Nicole. Nicole mengerutkan kening, mendongak, dan melihat seorang pria mengenakan helm hitam. Apakah kamu tidak memperhatikan jalan saat berjalan? Wajah Preston yang dimarahi menjadi gelap, tetapi ketika dia melihat kecantikannya, separuh amarahnya lenyap. Dia kemudian teringat rumor terbaru di forum sekolah. Dia tampak seperti gadis yang diduga menindas Snow, jadi dia menjadi kasar. Apakah aku yang tidak memperhatikan, atau kamu yang bergaul dengan si pengganggu di sekolah dan sengaja mencari masalah? Apa maksudmu? Nicole mengerutkan kening. Orang ini memukul seseorang dan tidak meminta maaf. Betapa kasarnya. Apa maksudku? Preston tersenyum dan menekan tombol di helm untuk membuka kacamata voyeuristik, memperlihatkan wajah tampannya. Aku tahu aku punya banyak penggemar di sekolah. Saya tidak keberatan jika Anda adalah penggemar saya. Tapi Anda sengaja bertemu saya untuk menciptakan pertemuan kebetulan. Taktik seperti itu kuno. Nicole hampir menertawakan imajinasi pria itu. Aku penggemarmu. Apakah kamu seorang selebriti? Berhentilah menyanjung diri sendiri. Nicole, yang sudah benar-benar kehilangan kesabarannya, mendorong Preston dengan paksa. Preston tidak berpikir dia mempunyai kekuatan sebesar itu. Dia didorong langsung ke jendela kaca supermarket. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia didorong dengan kasar. Preston marah. Sialan kamu. Beraninya kamu mendorongku. Tanpa mengganggunya sama sekali, Nicole pergi tanpa menoleh ke belakang. Banyak orang melihat apa yang terjadi, ini pertama kalinya mereka melihat Preston terlihat sangat malu. Beberapa siswi berkata dengan marah, Nicole terlalu sombong. Dia bahkan berani mendorong Preston. Itu keterlaluan. Preston mendengarnya dan mencatat namanya di benaknya. Nicole, aku akan mengingatmu. Karena kesal, dia kembali ke sepeda motor, mengangkanginya, dan menyalakan mesin. Mesin seharga $9 juta itu menjerit dan meraung, menakuti gadis-gadis yang berkumpul di sekitarnya. Nicole sudah melupakan apa yang baru saja terjadi dan langsung kembali ke asrama. Namun ketika dia tiba, dia terkejut saat mengetahui bahwa pintunya terbuka. Saat itu baru pukul 6:30. Lulu dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia harus tidur larut malam di akhir pekan dan tidak akan bangun sebelum jam 10 pagi. Jadi bagaimana pintunya bisa dibuka? Tapi June selalu bangun pagi. Mungkin dia pergi ke perpustakaan dan lupa menutup pintunya. Jadi Nicole memasuki kamar asramanya. Yang mengejutkannya, mereka semua ada di sana. Lulu sedang tidur, sedangkan June sedikit bingung mencari sesuatu. Nicole mengangkat alisnya dan berjalan ke mejanya. Saat dia sedang duduk, dia menemukan bahwa seseorang sepertinya telah menyentuh meja samping tempat tidurnya. Dia selalu membawa laptopnya, jadi dia tidak mengunci meja samping tempat tidur ketika dia pergi. Melihat ke meja lagi, dia menyadari bahwa posisi beberapa buku juga telah bergeser.
Nicole memiliki ingatan yang sangat baik, dan dia akan mengingat di mana segala sesuatunya berada ketika dia pergi. Sepertinya ada yang menggeledah barang miliknya namun tidak menemukan apa yang diinginkannya, sehingga posisinya bergeser, namun tidak ada yang hilang. Seseorang pasti datang pada malam hari ketika dua orang lainnya sedang tidur, dan orang-orang ini mungkin jarang melakukan hal semacam ini, jadi mereka tidak menutupi jejaknya dengan baik. Mengingat hal ini, tatapan dingin muncul di mata Nicole. June baru saja memperhatikan Nicole dan menyapanya dengan antusias. "Hei, Nicole, kamu kembali." Nicole mengangguk dengan lembut. Dia menyadari ada yang salah dengan ekspresi June, seolah dia putus asa. Ketika dia memikirkan barang-barangnya sedang digeledah, Nicole hampir menebak mengapa June terlihat seperti itu. "Ada yang kurang, June." June memandangnya dengan takjub, seolah bertanya bagaimana dia bisa tahu. Memang ada sesuatu yang hilang. Itu adalah sesuatu yang paling berharga baginya. Nicole memandangnya dengan sadar. "Pintunya terbuka ketika saya kembali, tetapi Anda sepertinya sedang sibuk dan mungkin tidak menyadarinya." June kemudian melihat ke arah pintu, dan benar saja, pintu itu terbuka. Nicole mengira mereka sengaja membiarkannya terbuka, jadi dia tidak menutupnya ketika dia kembali. June menjadi cemas, berpikir bahwa dia mungkin tidak salah menaruh barang-barangnya, tapi kemungkinan besar ada yang mencurinya. Tidak tahu harus berbuat apa, tanpa sadar dia ingin meminta bantuan Nicole. "Nicole, gelangku hilang. Bisakah kamu membantuku mendapatkannya kembali?" Saat ini, Lulu sedang duduk di tempat tidur, menatap mereka dengan lesu sambil mengusap matanya. Melihat Lulu sudah bangun, Nicole tidak menjawab June melainkan menatap Lulu. "Gelang June hilang. Silakan periksa juga apakah ada sesuatu yang hilang." Penglihatan Lulu kembali normal. Mendengar kemungkinan ada pencuri, ia langsung bangkit untuk memeriksa barang miliknya. Dia menangis dan berduka setelah beberapa saat. "Kalungku hilang, dan jepit rambut kristalku tidak ada di dalam kotak. Pencurinya bertindak keterlaluan, mengambil dua barang termahalku sekaligus. Kalung Mei lebih banyak disandarkan." Bab 82, Nicole mengangguk. Karena menurut Lulu biayanya mahal, setidaknya bernilai $5.000, dan itu jumlah yang cukup tinggi untuk mengajukan kasus ke polisi. Dia kemudian beralih ke June. "Departemen Perdamaian tidak akan mengizinkan kami melihat rekaman pengawasan. Saya punya dua cara. Pertama, hubungi polisi, tetapi prosesnya akan sangat lambat. Kedua, saya akan menggunakan cara saya sendiri untuk membantu Anda mendapatkan kembali barang-barang Anda." June hampir tidak memikirkannya dan memilih opsi kedua. Nicole sepertinya sudah tahu kalau June akan memilih opsi ini. Dia mengeluarkan laptopnya dan menyalakannya tanpa ragu-ragu. June dan Lulu menatapnya, tidak yakin apa yang akan dilakukan Nicole dengan laptop yang berat dan tampak kikuk itu. "Nicole, apa yang kamu lakukan dengan komputer itu?" tanya Lulu dengan suara lembut. Bahkan June mau tidak mau memandang Nicole dengan bingung. Dia telah memilih untuk membiarkan Nicole membantunya, tapi itu tidak berarti dia sepenuhnya mempercayai Nicole. Hanya saja gelang itu penting baginya dan dia ingin segera mendapatkannya kembali. Nicole tidak menjawab, matanya terfokus pada layar komputer. Sistem keamanan Royal Creek Institute sangat lengkap, tetapi bagi Nicole, hal itu tidak ada bedanya. Dengan cepat, Nicole berhasil meretas sistem pengawasan Kementerian Keamanan. Dia mengetik dengan cepat di keyboard dan menyusun sebaris kode, lalu mulai mencari. Tidak butuh waktu lama sebelum dia memanggil rekaman pengawasan koridor yang terjadi tadi malam. Seluruh proses hanya berlangsung 5 menit. Dia menyalin rekaman pengawasan ke penyimpanan lokal dan menariknya kembali, menghapus seluruh riwayat kunjungannya tanpa meninggalkan jejak. Lulu dan June menyaksikan dengan mulut terbuka. Mereka tidak dapat memahami apapun tentang angka dan huruf yang muncul di layar, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat rekaman pengawasan sekolah. Mereka kagum dengan kemampuan Nicole meretas sistem pengawasan sekolah hanya dengan menggunakan komputer lama. Mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menunggu dengan tenang di satu sisi. Nicole membuka file video yang disimpan di komputer dan menunjuk kedua gadis yang menatapnya dengan kagum. "Mari kita tonton bersama." June tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas mendekat,
diikuti oleh Lulu. Ketiganya menonton video pengawasan yang mulai diputar Nicole. Seiring berjalannya waktu, menit demi menit, beberapa sosok licik muncul di video tersebut. Mereka mengenakan piyama, menyelinap di depan kamar Nicole. Gadis utama mengambil kunci kamar Nicole dari sakunya, membuka pintu, mengintip ke dalam terlebih dahulu, lalu melambaikan tangannya, dan mereka bertiga masuk bersama. 10 menit kemudian, mereka terlihat bergegas keluar, hampir kehabisan kamar, membiarkan pintu terbuka. Nicole terus memutar video pengawasan sampai dia memastikan di asrama mana gadis-gadis itu tinggal. Mereka saling memandang ketika mereka mengenali ketiga gadis ini. Ketiganya adalah siswa tahun ketiga yang datang untuk memeriksa asrama tadi. Wajah Nicole tampak sangat dingin. Dia tidak menyangka bahwa Tuan peringatan Ellison tidak membuat ketiga gadis itu patah semangat. Sebaliknya, mereka masuk ke kamar asramanya. Pengawasan sekolah dibersihkan setiap 1,5 hari, setelah itu Nicole akan sulit menemukan pelakunya lagi. Melihat ini, Lulu berkata dengan marah, pantas saja mereka bisa masuk ke asrama kita. Siswa tahun ketiga tinggal di gedung B sebelah, yang terhubung dengan gedung A, tempat kami tinggal melalui tangga. Terlalu mudah bagi siapapun untuk masuk. Selain itu, mereka memiliki kuncinya, karena mereka bertanggung jawab memeriksa asrama. Ini menciptakan peluang luar biasa bagi mereka. June juga mengangguk lembut setuju. Melihat bahwa itu adalah siswa tahun ketiga dan mengetahui bahwa mereka tidak baik untuk diajak main-main, dia memandang Nicole dengan sedikit khawatir. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka telah mencuri dari kami, tapi mereka adalah siswa tahun ketiga. Haruskah kita menyerah saja dan tidak menyinggung perasaan mereka? Nicole memandang June, yang alisnya menyatu. Dia tahu gelang itu memang penting bagi June, tapi June tidak ingin Nicole mendapat masalah karena dia. Ya, Nicole. Saya punya banyak kalung dan jepit rambut. B. Haruskah kita membiarkannya saja? Lulu mengerutkan wajahnya ketika membicarakannya. Namun yang dicuri adalah kalung dan jepit rambut favoritnya. Dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertekan secara emosional. Nicole memandang mereka berdua dan tersenyum aneh. Dia kemudian mengangkat telepon di atas meja. Mari ikut saya. Lulu dan June saling melirik, mengetahui bahwa Nicole akan membantu mereka mengambil kembali harta benda yang hilang. Saling memandang lagi, keduanya mengertakkan gigi dan segera mengikuti. Karena Nicole tidak takut menyinggung siswa tahun ketiga demi mereka, mereka tidak punya alasan untuk mundur. Nicole tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang jalan. Lulu dan June, sebaliknya, bertindak seolah-olah mereka adalah pejuang yang akan berperang. Ekspresi mereka serius. Mereka gugup, seolah-olah mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Sesampainya di asrama putri itu, Nicole mengangkat alisnya ketika mendengarkan suara tawa menyebalkan yang datang dari dalam. Saat Lulu dengan hati-hati mencoba mengetuk pintu, Nicole mengangkat kakinya, menendang pintu hingga terbuka dengan paksa, dan melangkah masuk. Lulu dan June tertegun sejenak sebelum segera mengikuti Nicole untuk masuk. Keheningan seperti kematian terjadi di ruangan itu ketika suara-suara yang berbicara dan bermain-main tiba-tiba berhenti. Gadis-gadis itu memandang Nicole seolah-olah mereka melihat hantu. Gadis gemuk yang menjadi pemimpin mencoba menenangkan diri. Kenapa kalian semua tidak sopan? Nicole sedang tidak berminat mendengarkan omong kosongnya. Dia menatap gadis gemuk dengan mata seperti pisau, dan ruangan itu langsung sunyi lagi. Bab 83. Nicole menunduk dan memainkan ponselnya sambil berkata, serahkan semuanya dan minta maaf. Ia terlahir dengan wajah tampan. Sekarang dia tampak menakutkan, dengan sepasang mata terangkat. Kecantikannya yang dingin membuatnya tampak lebih bermartabat. Gadis-gadis itu terintimidasi oleh tatapan Nicole dan semuanya gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka Nicole akan menemukan mereka secepat itu. Mereka tertegun sejenak, sementara dua gadis lainnya terus melirik gadis gendut yang berkeringat deras karena gugup. Gadis gemuk itu berargumen, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tapi Anda masuk asrama kami dan mengganggu tidur kami akan lapor ke guru. Sekarang, kalian semua tidak diterima di asrama kami. Keluar dari sini. Rupanya,
gadis gendut itulah yang masuk ke asrama mereka dan mencuri barang-barang mereka, namun dia mengancam mereka. Lulu dan June tidak bisa menahan amarah mereka dan menatap tajam ke arah gadis gendut itu, yang balas menatap tanpa penyesalan sedikitpun. Hanya dengan mereka bertiga, mustahil mendapatkan rekaman pengawasan dari Kementerian Keamanan dalam waktu sesingkat itu. Tanpa pikir panjang, gadis gendut itu menegakkan tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana Nicole mengetahuinya, tapi tidak mungkin mereka bisa menemukan bukti secepat itu. Selain itu, mereka tidak mencuri banyak barang, dan bahkan jika Nicole melaporkannya ke polisi, catatan pengawasan akan hilang pada saat polisi tiba. Jadi tidak ada gunanya Nicole bersikap agresif karena pada akhirnya Nicole tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat bagaimana Nicole menendangnya terakhir kali, dia menjaga jarak aman agar Nicole tidak bisa memukulnya, apapun yang terjadi. Kepercayaan diri gadis gemuk itu tampaknya telah meyakinkan dua gadis lainnya, yang tampaknya tidak terlalu khawatir dan berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Nicole dan yang lainnya dengan menantang. Nicole mengejek melihat mereka seperti ini. Apakah kalian semua benar-benar mengira aku datang kepadamu tanpa bukti? Gadis gendut itu memandang Nicole dan tertawa dari kejauhan. Kami tidak bersalah. Jangan mencoba menuduh saya tanpa memberikan bukti. Kamu pikir kamu siapa, sehingga kamu menakuti kami dengan mengatakan hal seperti itu? Buka matamu. Kami adalah senior Anda di tahun ketiga. Kami sudah cukup banyak melihat bocah nakal sepertimu. Merangkak kembali ke asramamu dan tunggu. Gadis gendut dan yang lainnya tidak lagi berani mengganggu Nicole setelah kejadian terakhir. Tapi tadi malam, mereka mendapat telepon dari Raine, yang menawarkan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Pertama-tama mereka berpikir untuk membuat keributan besar di asrama Nicole lagi. Namun, karena khawatir dengan kemampuan Nicole untuk membela diri, mereka terpikir untuk mencuri barang-barang berharga dari asramanya, sehingga Nicole tidak punya pilihan selain menanggungnya. Hanya saja dia tidak menyangka Nicole akan begitu bangkrut, satu-satunya barang berharga yang dimilikinya hanyalah buku-buku berbahasa asing. Namun karena mereka tidak membaca buku dan mencuri buku dapat dengan mudah mengungkapnya, mereka memutuskan untuk mengambil perhiasan mahal itu dari lemari Lulu dan June. Mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka dengan gembira menertawakan Nicole dan kedua teman sekamarnya karena bodoh seperti keledai, tidak pernah membayangkan bahwa mereka telah mengambil barang-barang itu, dan mendiskusikan cara membagi harta rampasan. Nicole akan menendang pintu dan menyerbu masuk, seolah-olah dia benar-benar tahu bahwa mereka telah mencuri barang-barang itu. Saat ini, gadis gendut dan yang lainnya merasa malu sekali. Tapi saat ini, Nicole tidak punya bukti. Mereka akan menyangkalnya sampai kerajaan datang, dan Nicole tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Gadis-gadis itu tertawa penuh kemenangan dengan pemikiran ini. Melihat mereka tidak mengakuinya, Nicole tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyalakan layar ponselnya dan melambaikannya di depan gadis-gadis itu. Buka matamu yang ketakutan dan lihat baik-baik apa ini. Awalnya, gadis gendut itu tidak peduli. Tapi ketika dia melihat video diputar di telepon, dia tampak tidak percaya. Kedua gadis itu tidak melihat video pengawasan. Tapi melihat ekspresi ketakutan gadis gendut itu, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera melihat apa yang terjadi. Mereka hampir pingsan saat melihat video pengawasan. Video itu dengan jelas memperlihatkan wajah orang-orang tersebut. Siapapun yang mengenal mereka akan langsung mengenalinya. Nicole telah memilih rekaman yang tepat di mana mereka datang ke gedung asrama Nicole sampai mereka pergi dan kembali ke asrama mereka setelah mencuri barang-barang dengan semua wajah mereka terlihat jelas. Polisi akan tahu apa yang terjadi ketika mereka melihatnya. Melihat beberapa dari mereka terlalu takut untuk berbicara, sama sekali tanpa keangkuhan yang baru saja mereka alami, Nicole mengetukkan jari-jarinya dengan lembut ke atas meja. Kembalikan barang-barang itu kepada kami. Jika tidak, polisi akan datang untuk memberitahu Anda apakah saya akan menanggungnya. Ketika gadis gendut itu mendengar Nicole akan memanggil polisi, dia sangat ketakutan dan segera memerintahkan kedua gadis itu untuk mengeluarkan barang-barang itu. Kedua gadis itu, yang gemetaran karena sepatu bot mereka, segera pergi mengambil barang-barang milik June dan Lulu dari bawah tempat tidur gadis gemuk itu dan menyerahkannya kepada Nicole.
Nicole tidak melihat mereka tetapi menoleh ke Lulu dan June. Datang dan lihat apakah ini yang hilang darimu. Kedua gadis itu buru-buru menyerahkan barang itu kepada June dan Lulu, berulang kali meminta maaf. June langsung mengenali gelang itu dan buru-buru mengambilnya kembali, lalu memandang Nicole dengan rasa terima kasih. Dia tidak berharap Nicole menyelesaikan hal-hal yang menurutnya sangat sulit dengan begitu mudahnya. Lulu juga mendapatkan kembali dua hal yang telah hilang darinya. Dia menatap kedua gadis itu sambil berkata, kalian semua harus menjunjung tinggi reputasi mahasiswa Royal Creek Institute daripada menjadi pencuri. Nicole hanya bisa melirik ke arah Lulu, terkesan dengan pemikiran jujurnya. Ketika mereka berdua telah mengambil barang-barang mereka, Nicole dengan malas berjalan ke arah gadis gemuk itu, membungkuk, dan mengambil kembali teleponnya, lalu dengan lembut melambaikannya di depannya. Saya adalah orang yang pemarah dan tidak akan mentolerir provokasi yang berulang-ulang. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal bodoh lagi. Atau saya akan mengunggah video ini secara online. Anda tahu persis apa yang akan terjadi pada Anda jika itu terjadi, bukan? Lagi pula, kamu lebih berpengalaman dari kami, kan? Gadis gendut itu ketakutan melihat mata Nicole yang dingin. Dia tidak akan berani macam-macam dengan Nicole mulai sekarang. Monster macam apa Nicole itu? Ia tidak hanya pandai membela diri, tapi juga pernah melaporkannya ke Ten Ellison. Dan sekarang, dia bahkan mendapatkan video pengawasan sekolah dalam waktu singkat. Ini di luar pemahaman. Bukankah mereka semua mengatakan bahwa Nicole tidak memiliki latar belakang? Bagaimana dia bisa begitu sulit diajak bekerja sama? Bab 84. Sekarang, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Nicole adalah seseorang yang perlu diganggu. Gadis gendut itu mengutuk Raine dalam pikirannya. Raine lah yang menghasutnya untuk mengincar Nicole. Dia segera berkata kepada Nicole, saya benar-benar minta maaf karena kehilangan kewarasan saya. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bersama dua gadis lainnya, dia meminta maaf kepada Nicole dan yang lainnya, berjanji bahwa mereka tidak akan menemukan masalah dengan Nicole lagi. Nicole melirik mereka. Tujuannya kali ini adalah mendapatkan kembali barang-barang June dan Lulu yang dicuri, dan menghentikan para bajingan itu mengganggunya lagi, yang sungguh menjengkelkan. Melihat gadis-gadis itu menuruti tuntutannya, Nicole kembali menatap June dan Lulu dan bertanya dengan matanya apakah mereka senang dengan hal itu. Lulu dan June keduanya mengangguk. Mereka tidak hanya mendapatkan kembali barang-barangnya, tetapi mereka juga mendapat kelonggaran dan jaminan dari siswa kelas 3, yang benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Mereka mengangguk, dan Nicole meletakkan teleponnya. Meninggalkan 3 siswa kelas 3 sendirian, dia berkata pada June dan Lulu, ayo pergi. Dalam perjalanan pulang, Nicole mulai berpikir orang-orang ini mungkin telah menerima instruksi dari seseorang untuk mengincarnya. Dia tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk mengetahui siapa dalangnya, pastinya Snow atau Raine. Lagi pula, hanya 2 saudara perempuan itu yang menunjukkan hal itu selama beberapa hari terakhir. Nicole mendengus tidak sabar memikirkan hal ini. Menyebalkan sekali. Dia menggerutu. Dia hanya ingin pergi ke sekolah dengan tenang. Tapi Raine dan Snow sungguh menyebalkan. Dia tidak mengerti mengapa mereka berdua harus mengincarnya. Saat Nicole sedang berpikir keras, Lulu memuji Nicole dengan antusias atas tindakan heroiknya sambil berjalan di belakangnya. June mendengarkan dengan seksama untuk pertama kalinya, bahkan menganggukkan kepalanya dari waktu ke waktu. Saat Lulu mengingat gambaran Nicole yang duduk dengan tenang di depan komputer, sepenuhnya fokus pada pekerjaannya, Lulu merasa bahwa Nicole adalah seorang teknisi sejati. Teknisi lain di sekolah itu tidak setingkat Nicole. June pun mulai mengagumi Nicole saat teringat betapa kalem dan kalemnya Nicole saat itu. Dulu June sangat menyukai komputer, namun sayangnya dia tidak berbakat dan menyerah untuk belajar. Keduanya memandang Nicole dengan bingung. Ada apa, Nicole? Nicole memelototi mereka dan tidak ingin membuat mereka mendapat masalah. Tidak ada, jawabnya. Lulu memandang Nicole dengan pertanyaan di benaknya. June tahu bahwa Nicole tidak ingin membicarakannya, jadi dia segera berjalan ke arahnya, dengan gugup meraih ujung kemejanya, menatap wajah cantik Nicole, dan berbisik, kamu membantuku dalam hal ini.
Sebagai ungkapan terima kasihku, aku ingin mengundangmu makan malam. Nicole mengangkat satu alisnya. Selain tidak mudah didekati, June bukanlah orang yang jahat. Mengetahui bahwa June menunjukkan niat baiknya, dia langsung menyetujuinya. Baiklah, kita akan pergi kemana? June merasa lega karena Nicole tidak menolak. Ketika Nicole bertanya kemana mereka akan pergi, dia mencengkeram ujung kemejanya erat-erat dan ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan. Apakah kamu punya saran bagus? Ia mengetahui kebiasaan konsumsi Nicole, tidak boros tetapi memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas makanan dan pakaian. Bahkan item lain yang ia gunakan merupakan item mahal. Sementara itu, June bisa masuk Royal Creek Institute sebagai siswa istimewa karena nilainya yang bagus. Keluarganya tidak kaya. Ia biasanya mengenakan pakaian yang harganya hanya beberapa puluh dolar, membuatnya merasa tidak nyaman berada di Royal Creek Institute yang dipenuhi orang-orang kaya. Jadi dia hanya membenamkan kepalanya di ruang kerjanya dan tidak pernah berbicara dengan orang lain. Dia seperti landak kecil, yang mendirikan duri di sekujur tubuhnya untuk melindungi dirinya. Nicole melihat kegugupannya dan dengan santai berkata, "Ayo pergi ke kafetaria di Royal Creek Institute. Menurutku makanan di sana cukup enak." Bab 85. Setelah mengatakan itu, Nicole memimpin dan berjalan menuju kafetaria. June memandang Nicole dari belakang dengan heran. Dia mengira Nicole akan pergi ke tempat seperti The Grove, dan dia bersiap mengencangkan ikat pinggangnya selama sisa bulan ini untuk mentraktir Nicole makan malam. Meski begitu, ia khawatir uang yang dimilikinya tidak akan cukup. Jadi dia terkejut ketika Nicole mengatakan dia lebih suka pergi ke kafetaria. Meski selalu terlihat dingin, Nicole tidak pernah menunjukkan sedikit pun ketidaksabaran saat mengajari Lulu sesuatu. Dia sebenarnya baik. Senyuman mengembang di wajahnya saat June memikirkan hal ini. Semakin dekat dia dengan Nicole, semakin dia merasa Nicole berbeda dari apa yang dia pikirkan. June segera menyusul dan berjalan di samping Nicole. Lulu merasakan perubahan di bulan Juni. Dia melihat mereka berdua dari belakang dan berseru, "Nicole, June, aku mau tidur lagi dulu. Jadi, aku akan bergabung dengan kalian. Tapi ingatlah untuk membawakanku makanan." Nicole melambaikan tangannya sebagai tanda terima kasih. Kantin cukup ramai padahal hari ini adalah akhir pekan. Begitu mereka menemukan meja, June menawarkan untuk memesan makanan dan meminta Nicole duduk di sana dan menunggunya. Nicole mengangguk. Dengan dia menjaga meja, jauh lebih damai daripada June yang duduk di sini. Karena Austin, tidak ada yang berani mendekatinya. Saat dia melihat ke arah June dari belakang, seseorang tiba-tiba berdiri di depannya. Dia mendongak dan melihat Raine sedang menatapnya dan berkata dengan nada sinis, "Mengapa kamu datang untuk makan di tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang rendahan? Jadi kenapa kamu ada di sini juga?" Nicole memandangnya dengan acuh tak acuh. Raine telah muncul di hadapannya dan menyodok ke arahnya dari waktu ke waktu seolah-olah ada beberapa sekrup yang lepas di kepalanya. Karena ini masalahnya, dia tidak akan bersikap baik. "Aku di sini hanya untuk mencarimu. Bukan berarti aku ingin makan di sini." Raine memelototinya dengan marah. Raine rupanya adalah pengunjung tetap kafetaria, memamerkan pakaian dan sepatu yang baru saja dia beli kepada teman-temannya. Namun demi Daniel dan Gloria, Nicole tak mau berkata apa-apa lagi. Namun Raine bersandar pada kursi yang telah disiapkan Nicole untuk June dan melemparkan tas June ke samping. "Aku di sini untuk memperingatkanmu. Jangan terbawa suasana hanya karena Anda jago Olimpiade Matematika. Berhentilah memohon pada Gary tanpa malu-malu, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sekalipun Olimpiade Matematikamu bagus, keluarga Riddle tidak akan berada di urutan terbawah, menerima orang sepertimu yang selalu menempati peringkat terakhir di setiap ujian." Raine mengira dia sudah mengetahuinya. Meskipun Nicole mendapat nilai sempurna di Olimpiade Matematika, dia sama baiknya dengan Gary, Olimpiade Matematika harus menjadi satu-satunya mata pelajaran yang dikuasainya. Dia pasti buruk dalam mata pelajaran lain. Masyarakat akan mengetahui kompetensi sebenarnya setelah ulangan bulanan selesai. Aku masih punya cara untuk mengeluarkannya dari keluarga Riddle. Nicole akhirnya marah ketika melihat Raine melempar tas June ke tanah.
Ambil itu. Raine mengucapkan banyak kata-kata buruk. Dia tercengang saat Nicole tiba-tiba memarahinya. Apakah otak Nicole rusak? Dia sudah memperingatkan Nicole berkali-kali, tapi Nicole tidak mendengarkan. Sekarang dia ingin dia mengambil tas seharga $50. Mengapa dia harus mendengarkannya? Bab 86. Raine mencibir, apa katamu? Melihat ekspresi yang disukainya, Nicole tidak ingin mengulanginya lagi. Aku memintamu untuk mengambilnya. Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Raine menatap matanya yang dingin dan tiba-tiba merasa rendah diri terhadap Nicole. Namun, hal itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan setelah mendengar tanggapan Nicole. Beraninya kau bertanya apakah aku mengerti bahasa Inggrismu? Seperti yang diduga, orang desa tidak beradab. Saat Raine berbicara karena marah, dia tidak bisa mengendalikan volume suaranya. Semua orang di sekitar mulai memperhatikan mereka. Nicole melihat June berjalan kembali ke arah mereka sambil membawa makanannya. Dia mengerutkan kening tak tersambung. Meskipun dia tidak mengenal Raine secara pribadi, dia tidak senang dengan sikapnya yang kasar terhadap Nicole. Jika aku tidak beradab hanya dengan mengatakan itu, lalu bagaimana denganmu? Kau membuang makanan orang lain dan mengejek mereka yang makan di kantin sebagai kelas bawah. Begitukah orang beradab? Kata-kata Nicole tegas, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Kata-kata yang berisi seperti itu mengganggu semua orang, dan mereka semua menatap Raine dengan marah. Bukankah itu Raine? Kata-kata itu benar-benar keluar dari mulutnya. Dia menganggap kita seperti apa? Aku malu mengatakan bahwa aku dulu mengaguminya. Ya, dia melempar tas orang ke lantai dan mengambil tempat duduk, bukan untuk diduduki. Jelas siapa yang tidak berada di sini. Aku selalu membenci Nicole, tapi kali ini benar-benar salah Raine. Saya melihatnya melemparkan tas itu dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi ratu kampus untuk jurusan senior? Apakah hanya karena saudara-saudaranya adalah ratu kampus untuk jurusan tersier? Sungguh menyebalkan. Raine mendengar komentar semua orang dan panik. Dia tidak mengira segala sesuatunya akan berubah menjadi kacau seperti itu. Dia hanya ingin mengingatkan Nicole ketika dia melihatnya duduk di sana. Sebenarnya bukan rencana kalau semuanya jadi begini. Kau, Nicole, menyarankan agar kamu berhati-hati. Semua orang di sekitarnya selalu menatapnya dengan kagum dan iri. Dia tidak pernah mengalami situasi di mana seluruh tubuhnya memerah. Dia bahkan tidak berani meninggikan wajahnya. Itu semua salah Nicole. Raine melontarkan kata-kata kasar dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun Nicole menarik salah satu lengan bajunya untuk menghentikannya. Raine jauh lebih pendek dari Nicole setengah kepala. Jadi, mudah bagi Nicole untuk menghentikannya. Kau melempar barang-barang orang ke tanah dan tidak berniat sebelum pergi. Begitukah cara Riddle mengajarimu? Kurasa aku harus kembali dan bertanya pada kakek tentang ini. Raine sangat ketakutan mendengar kata-kata itu. Kakek sangat benci bila mana anggota keluarga tidak berperilaku baik di depan umum dan mencoreng nama baik keluarga. Jika Nicole benar-benar mengalami kejadian ini, Raine tidak akan mendapatkan jalan keluar yang mudah. Raine mengucapkan, membungkuk, dan mengambil tas June dengan 2 jari. Lalu dia melemparkannya kembali ke kursi. Segera setelah itu, dia menjabat tangannya seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu yang kotor. Dia tampak meremehkan tas itu, seolah-olah satu sentuhan saja bisa merenggut nyawanya. Kemudian, dia menatap Nicole dan bertanya dengan gigi terkatup, aku boleh pergi sekarang, kan? Nicole melihat tas June terbuka lebar, dan semua barang berserakan di tanah. Bagian bawah matanya sedikit berkedut. Saat ini, June sudah kembali. Dia terkejut saat melihat keadaan tas di belakangnya. Begitu Nicole menyadarinya, dia meraih Raine dan melupakannya agar menghadap June. Dia berkata dengan suara dingin, minta maaf. Raine sedikit pusing karena berputar. Setelah dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah gadis yang datang bersama Nicole, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, jadi sampah itu milik orang desa sepertimu. Kenapa aku harus minta maaf pada orang desa? Mendengar hal itu, genggaman June semakin erat sambil memegang piringnya. Lalu, dia menaruh piringnya dengan mantap di atas meja. Saat dia membeli makanan untuk Nicole,
dia telah memilih hidangan terbaik yang tersedia di kantin. Dia tidak ingin menumpahkannya. Setelah itu, dia menunduk dan memunguti semua yang ada di tanah. Seluruh proses itu memuaskan kenyamanan. Melihat hal ini, Nicole melepaskan tangan Raine dan kembali menatap June dalam keheningan. Begitu tangan Raine bebas, dia ingin melarikan diri. Tetapi June sudah membereskan barang-barangnya. Dia menemukan Raine. Raine ingin berpura-pura tidak mendengarnya, tetapi semua mata memperingatkannya. Jadi, dia hanya bisa berdiri diam. June tidak peduli meskipun dia hanya melihat bagian belakang. Dia melanjutkan, saya tahu Anda selalu memandang rendah orang-orang seperti saya yang tidak punya uang atau kekuasaan. Tapi sejujurnya, saya juga memandang rendah orang-orang seperti Anda yang punya uang dan kekuasaan tetapi tidak punya moral. Tidak apa-apa kalau kamu tidak minta maaf, aku tidak butuh permintaan maafmu. Tapi ingat ini, akulah June, orang yang menolak permintaan maafmu. Mendengar ini, Raine berbalik dan menatap June dengan tidak percaya. Namun yang diterimanya dari June hanyalah jawaban tenang, kamu boleh pergi sekarang. Raine ingin membalas, namun semua yang mengirimkannya tidak ramah. Sepertinya semua orang membencinya. Oleh karena itu, dia menahan diri agar ekspresi wajahnya tidak semakin buruk. Pada saat inilah dia mendapatkan kembali kesadarannya. Dia sudah malu hari itu, dia tidak mampu mengatakan hal lain yang akan merusak reputasinya. Nicole ini, bahkan teman-temannya yang malang dan kotor, sangat menyebalkan. Bab 87. Bab 87 Raine menatap tajam ke arah Nicole dan segera pergi. Dia mendapat masalah karena mengolok-olok Nicole. Hari yang buruk. Setelah Raine pergi, Nicole dan June terus makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keduanya tidak banyak bicara. Nicole memiliki kesan yang lebih baik terhadap June setelah menyaksikan apa yang dia lakukan. Dia selalu mengagumi orang-orang yang membela dirinya sendiri. Tampaknya June bukanlah sosok yang mudah menyerah pada penindasan. June duduk di depan Nicole dan makan dengan tenang. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Nicole, gelang itu dari nenek saya. Itulah satu-satunya hal yang dia tinggalkan untukku setelah dia meninggal. Saya sangat bersyukur Anda mengembalikannya kepada saya. Nicole memandangnya. Dia tidak terlalu terkejut, tapi dia teringat neneknya sendiri di Great Oak. Sebelum dia pergi, Nyonya Walleser memberinya banyak hal. Bahkan ketika Nicole kembali ke Riddle Residence dan Gloria telah mengubah segalanya yang baru untuknya, dia bersikeras untuk menyimpan semua yang dimiliki nyonyanya. Walleser telah diberikan. Dia bahkan membawanya ke asramanya. Kepanikan di mata June bukanlah lelucon. Gelang itu pasti sangat penting baginya. Jadi, Nicole memutuskan untuk meretas sistem keamanan dan membantunya. Dia hanya menatap June dengan tenang dan mendengarkannya. June melanjutkan, Nicole, selama ini aku tenang. Aku khawatir orang-orang akan mengetahui latar belakang keluargaku, jadi aku memilih bersikap seperti itu. Tapi sekarang saya mengerti bahwa tidak peduli bagaimana saya bertindak, orang kaya sejati dapat melihat identitas saya. Masih akan ada orang yang meremehkan saya. Jadi, aku memutuskan untuk menjadi diriku sendiri. Saya tidak perlu peduli dengan pendapat orang lain. Saya miskin, tapi tas ransel seharga $50 ini sungguh memalukan. Sayang sekali bagi mereka yang tidak punya uang tapi tetap memakai tas desainer bernilai jutaan dolar. Nicole menatapnya dengan mata dalam seolah dia mendengarkan dengan cermat. June tersenyum padanya, ngomong-ngomong, kamu, Nicole, yang memberiku keberanian untuk melakukannya. Kamu digosipkan dan diejek di forum sekolah, tapi kamu tidak peduli dan tetap menjadi dirimu sendiri. Sejujurnya, komentar Anda membuat orang lain terlihat seperti badut. Seseorang memperjuangkan sesuatu yang tidak kamu pedulikan. Nicole tidak berpikir dia akan memahami hal-hal ini. Menurutnya June bukanlah orang yang suka menggunakan media sosial, aku terlalu malas untuk memperhatikannya. June memandang Nicole dengan kagum padanya. Nicole bukanlah tipe orang yang lari dari masalah. Ia akan tetap tenang dan tidak takut dengan tantangan apapun. June diam-diam memutuskan untuk menjadikan Nicole seorang model dan belajar cara mengabaikan suara-suara yang mengganggu itu.
Mendengar ini, June tersenyum cerah. Seolah-olah dia akhirnya memutuskan apa yang sebenarnya diinginkannya. Dia berkata pelan, "Terima kasih, Nicole." Nicole menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dia mengeluarkan buku catatan kecil dan menulis sesuatu dengan singkat. Lalu, dia memberikannya pada June. June mengambil alih dan menyadari bahwa kertas itu berisi serangkaian angka. Dia memandang Nicole dengan bingung. Nicole berkata dengan tenang, "Itu nomor telepon Samuel." June langsung tersipu malu. Dia tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak, tapi dia membeku. Bagaimana Nicole mengetahui rahasia terdalamnya? Nicole memandangnya dengan penuh kasih dan berkata, "Terkadang, tidak ada salahnya untuk mengejar apa yang Anda inginkan. Tidak ada salahnya menangkap perasaan juga." Sebelumnya, Nicole tidak pernah terpikir untuk melakukan ini. Namun setelah melihat betapa beraninya June, dia mulai mengaguminya. Jadi, menurutnya ini adalah kesempatan bagus bagi June untuk berteman dengan Samuel. June memandang Nicole sambil berpikir. Kemudian, dia melihat nomor di tangannya dan mengangguk, dimengerti. Saat ini, telepon Nicole berdering. Dia membukanya, dan ternyata itu adalah pesan teks. Dia tidak memberikan nomor telepon Jared, bukan. Namun, Jared langsung memperkenalkan dirinya dan mengajaknya mencoba kopi baru. Tidak ada yang bisa menolak kopi, apalagi jika berasal dari kebun Jared. Nicole berpikir sejenak. Dia melihat arlojinya dan berkata, "Terima kasih atas makanannya, June. Sebaiknya kamu membawa pulang satu untuk Lulu karena aku akan pergi ke tempat lain." June masih menatap nomor di telapak tangannya. Mendengar itu, dia mengangguk, "Oke, kamu boleh pergi dulu." Nicole mengembalikan nampan makanannya dan berjalan menuju kafe dekat pintu masuk sekolah. Beberapa saat kemudian, Nicole tiba di kafe. Ujian bulanan sudah dekat, jadi kafe itu penuh dengan orang. Mereka semua adalah siswa yang datang ke sana untuk belajar. Nicole memperhatikan Jared duduk di dekat jendela. Max berbicara kepadanya di sampingnya seolah-olah mereka sedang sibuk berdiskusi. Tanpa dia sadari Max sedang melaporkan pada Jared tentang hubungan Nicole dengan Samuel dan Spencer. "Pak Johnston, sekitar suatu hari di The Grove, orang-orang di sekitar Bu Riddle adalah anggota keluarganya. Si kembar adalah Samuel dan Spencer. Mereka adalah orang-orang yang dirindukan. Adik Riddle." Alis Jared berkerut mendengar ini. Di saat yang sama, Nicole membuka pintu dan masuk. Awalnya dia melihat ke kasir, tapi dia segera melihat meja Jared dan Max. Mata wanita itu terlihat bagus, tapi wajahnya sedingin es. Jared menyadari bahwa Nicole telah melihatnya, jadi dia mendekatinya sambil tersenyum. Max memandang Jared dari ujung kepala hingga ujung kaki, bertanya-tanya apakah dia memandang orang yang salah. Apakah ini Jared dingin yang dia kenal dan tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita manapun? Bab 88. Bab 88. Melihat senyum Jared yang berseri-seri, Max mau tidak mau memandangnya dengan penuh tanya. Jared bahkan tidak repot-repot menatap Max dan langsung berjalan ke arah Nicole. Dia berkata, "Kamu di sini." Nicole mengangguk dan langsung bertanya, "Kopi baru, di mana?" Jared sama sekali tidak terkejut dengan keterbukaan Nicole. Dia berdiri dan menyingsingkan lengan bajunya, "Aku menunggumu datang agar aku bisa membuatkanmu minuman segar." Max memperhatikannya berjalan ke kedai kopi dengan perasaan tidak percaya. Dia mendorong kacamatanya ke atas hidungnya. Lalu, dia menoleh ke arah Nicole sambil berusaha tenang, kata Bu. Teka-tekinya adalah, "Pak Johnston akan membuatkanmu secangkir kopi dengan tangannya sendiri." Reaksinya sangat aneh. Nicole meliriknya dan menjawab, "Ya, ini bukan pertama kalinya." "Mengapa?" Max menoleh ke arah Jared dengan acuh tak acuh dan berpikir, ini bukan pertama kalinya. Ya ampun. Ketika Jared keluar untuk menyajikan kopi, dia melihat Max berdiri di samping Nicole dan menatapnya dengan linglung. Dia mengerutkan kening, "Max, apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah pekerjaanmu sudah selesai?" Max sadar kembali dan berhenti menatap mereka berdua. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Nicole tidak merasa terganggu dengan interaksi aneh di antara mereka. Dia hanya menatap kopi dari Jared.
Semua fokusnya tertuju pada kopi. Begitu Jared menyadari cara Nicole menatap cangkir kopi, dia tidak bisa menahan tawa. Memang benar, dalam hatinya dia masih anak-anak. Selama itu menyangkut sesuatu yang disukainya, dia akan mudah tertarik. Sambil nyengir, dia mengambil kopi dari nampan dan meletakkannya di depan Nicole. Ini, cobalah. Nicole langsung menyedotnya setelah mendengarnya. Lalu, wajahnya berseri-seri dengan ekspresi puas. Menatap matanya yang cerah, Nicole mengira dia sedang menunggu jawabannya. Dia perlahan membuka mulutnya, macchiato karamel ini cukup enak. Terutama barista, dia punya keterampilan membuat kopi yang hebat. Setelah mendengar komentar itu, mata Jared berbinar bahagia. Dia tidak menyadari kapan dia mulai peduli dengan komentar bocah nakal ini. Melihat Jared masih menatapnya, Nicole mengangkat alisnya, sudah cukup kesanku. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Mendengar itu, senyum Jared memudar. Maksudnya itu apa? Mengusirnya keluar setelah meminum kopi yang dibuatnya. Jared mengerutkan kening dan mulai bertanya-tanya apakah pesonanya sudah hilang. Kenapa gadis ini tidak pernah tergoda olehnya? Terakhir kali, dia tidak mau makan bersamanya. Kali ini, dia ingin mengusirnya setelah minum kopi. Mungkinkah dia benar-benar datang ke sini hanya untuk minum kopi? Apakah itu berarti dalam hatinya Jared tidak sepenting secangkir kopi? Kesombongan dan kesombongannya tidak menghentikannya untuk mencoba. Dia hanya menjentikkan jarinya dan meminta secangkir kopi. Aku juga ingin secangkir. Saya akan kembali bekerja setelah ini. Nicole mengangguk. Jadi itulah rencananya. Seluruh tempat itu memang ramai dan penuh, jadi dia hanya bisa menerima untuk berbagi meja dengannya dengan enggan. Melihat dia tidak punya pekerjaan lain, Nicole meletakkan cangkirnya dan mengeluarkan buku latihan matematika dari tasnya. Nah, karena dia sudah ada di sana, dia bisa menggunakan waktunya untuk merevisi beberapa pertanyaan. Wajah Jared menjadi semakin gelap setelah melihat ini. Bahkan tidak peduli dengan kopinya. Jared adalah tipe orang yang selalu diteriakkan gadis-gadis kemanapun dia pergi. Tetapi saat ini, di matanya, dia bahkan tidak sebanding dengan buku soal matematika. Kesedihan yang dia rasakan sungguh tak terlukiskan. Jared hanya menatap tajam ke arah Nicole. Namun, Nicole tidak bisa merasakan apapun. Dia fokus pada pertanyaan, memutar penanya tanpa menulis sepatah kata pun. Tidak peduli berapa lama dia duduk di sana, Jared akan duduk di depannya dalam jumlah waktu yang sama. Nicole menyimpan bukunya saat langit menjadi gelap. Dia baru menyadari bahwa pria yang duduk di seberangnya belum pergi setelah dia selesai mengemasi tasnya. Dia tertegun, "Mengapa kamu masih di sini?" Reaksinya membawa rasa jengkel, dan sekali lagi itu menyakiti hati Jared. Jared tidak dapat menahannya dan menjawab, "Apapun yang terjadi, aku tetaplah tunanganmu. Tidakkah menurutmu kamu bersikap agak terlalu jauh denganku?" Nicole terkejut dengan apa yang dia katakan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Seperti yang kamu katakan, itu hanya namanya saja. Kami tidak pernah dekat." Jared tidak bisa berkata-kata. "Aku pergi sekarang." Nicole mengambil tasnya dan berbalik untuk pergi. Ekspresinya begitu dingin sehingga sepertinya dia tidak punya perasaan apapun terhadap Jared. Sambil sedikit menyipitkan mata, Jared berkata, "Kamu dan Nora bersaudara, namun kepribadianmu sangat berbeda." Mata Nicole melebar. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyebut Nora. Jared memandangnya sambil bercanda, "Aku tidak yakin bagaimana adikmu itu mendapatkan nomor teleponku. Tapi dia mengirimiku pesan setiap hari. Sebagai saudara perempuannya, apakah kamu tidak mengkhawatirkan hal itu?" Jared menatap matanya. Seolah-olah dia mencoba merasakan sedikit pun kecemburuan di matanya atau perubahan emosi apapun. Tapi, tidak ada satu pun. Mata Nicole sejernih siang hari. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya, "Mengapa saya harus khawatir?" Dia bertanya dengan polos seolah dia benar-benar tidak tahu apa yang perlu dia khawatirkan. Namun, hal ini menambah garam pada luka Jared yang sudah ada. Sebagai tunangannya, dia tidak khawatir gadis-gadis lain akan merayunya. Nora adalah Nora. Saya Nicole. Apapun yang dia suka bukan berarti aku juga akan menyukainya.
Nicole berkata dengan dingin dan memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Jared, yang ditinggal sendirian, dengan mengejek berkata, "Anak nakal ini, beraninya dia mengatakan bahwa dia tidak menyukaiku." Matanya dipenuhi dengan rasa jijik sekarang. Tidak ada yang berani menatapnya dengan mata seperti itu. Gadis itu benar-benar menyentuh semua tempat yang salah sehingga membuatnya kesal. Dia harus benar-benar memeriksa latar belakangnya. Dia perlu tahu orang seperti apa Nicole itu agar dia bisa begitu berani. Jika dia tidak menyukainya, pria seperti apa yang dia inginkan? Bab 89. Bab 89. Dia memandang Nicole dari belakang dan memanggil. Mintalah seseorang untuk mengikuti Nicole dan mencari tahu siapa dia sebenarnya. Berpikir bahwa Lucifer juga ada di kampus ini, tanpa sadar Jared mengelus jari telunjuk tangan kanannya. Itu tidak mungkin hanya sebuah kebetulan. Terakhir kali sikap Ellison terhadap bakat komputer benar-benar menjelaskan sesuatu. Keluarga Ellison tidak kekurangan orang. Jadi siapa yang dia lindungi? Hanya saja dia masih belum mengetahui siapa orang tersebut sebenarnya. Ketika Nicole kembali ke asrama, Lulu adalah satu-satunya orang di sana. Alih-alih menanyakan kemana June pergi, dia malah mengeluarkan perangkat latihan yang dia lakukan sore itu, menggambar sesuatu di atasnya, lalu melemparkannya ke arah Lulu. "Dengar, aku sudah menandai pertanyaan yang menurutku menarik dan menuliskan jawabannya." Lulu tertegun, merasa bersyukur. "Terima kasih, Nicole." Lulu sudah lama mendengar bahwa Declan Hancock lah yang menanyakan soal matematika dalam ulangan bulanan ini, dan sebagai juri grup Olimpiade, soal-soal tersebut terkenal sulit. Oleh karena itu ujian ini hanya diadakan setiap bulan, namun siswa di kelas tersebut sangat rajin. Dengan bantuan Nicole menjelaskan soal-soal tersebut, Lulu merasa mampu menyusun banyak langkah perhitungan soal-soal Olimpiade Matematika Umum. Dia secara bertahap dapat mencoba soal-soal Olimpiade Matematika yang lebih sulit. Pada awalnya, dia hampir menyerah pada ujian bulanan ini, dan Nicole lah yang membiarkan dia melihat titik terang. Dia mengambil buku kerja yang diberikan Nicole kepadanya dan mempelajarinya. Melihat Lulu bekerja keras, Nicole tidak bisa menahan senyum dan mengambil bukunya untuk dibaca. Keesokan paginya, Nicole pergi berolahraga pagi seperti biasa. Begitu dia keluar, dia mendengar suara-suara karena semua orang sibuk mendiskusikan sesuatu. Dia mengerutkan kening, memakai headphone, dan pergi lari pagi. Ada kendaraan sederhana berwarna hitam melaju di depan gerbang sekolah. Emblem pada mobil memang sangat istimewa, namun hanya mereka yang mengetahuinya yang dapat mengenalinya. Masing-masing mobil ini dibuat khusus, tak ternilai harganya, dan selalu diperuntukkan bagi para elit bisnis dan politik, bukan untuk masyarakat biasa. Banyak siswa The Royal Creek Institute berkumpul di sekitar gerbang sekolah, tetapi tidak ada yang memperhatikan kendaraan tersebut sampai mereka melihat Maserati putih perlahan berhenti di belakang kendaraan ini, dan semua orang menjadi gila. Max, yang duduk di kursi penumpang depan kendaraan hitam itu, menoleh ke belakang dengan bingung dan berkata kepada Jared, "Sekarang aku mengingatnya. Bukankah Ellison bilang cucunya kembali hari ini? Dia pasti ada di mobil di belakang kita." Jared tidak berekspresi, karena dia tidak pernah tertarik pada orang-orang ini. Dia hanya meletakkan sikunya di ambang jendela dan memandangi pemandangan kampus Royal Creek Institute. Siluet tampannya tampak dalam bayangan, dan para mahasiswa Royal Creek Institute hanya sempat melihat sekilas rahang melengkung indah, dan kendaraan hitam itu pun hilang. Para siswa itu tertegun selama beberapa detik sebelum mereka membalas dan terus menyemangati Harvey. Mereka tercengang karena suatu alasan. Tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu sehingga mereka tidak bisa tidak membayangkan dalam pikiran mereka betapa tampannya pria itu. Harvey yang mengenakan Maserati putih sedang berpikir keras, dia juga melihat kendaraan di depannya. Pengemudi melihat Harvey sedang melakukan zonasi, memandangi mobil di depan. Dia pikir Harvey tidak senang mobil lain lewat di depannya. Riddle, pengemudi mobil itu, mengira dialah pemilik tempat itu. Dia mengemudi dengan sangat lambat dan menguasai jalur utama. Apa dia tidak tahu ada mobil keluarga Ellison di belakangnya? Harvey melirik ke arah pengemudi itu, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan.
Kalau dia tidak salah melihatnya, kendaraan itu pasti milik Preston Riddle. Tapi bukankah dia seharusnya berada di luar negeri? Mengapa dia datang ke Royal Creek Institute? Melihat semakin banyak orang di luar yang mengenali mobil Harvey dan ingin datang untuk melihat sekilas wajahnya, seluruh ruas jalan menjadi padat. Sekeras apapun pengemudi membunyikan klakson, percuma saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat di dahinya dan dengan hati-hati melihat ke arah Harvey di belakangnya. Ellison, Harvey memandang keluar jendela dengan senyuman seperti musim semi. Turunkan saja aku di sini. Aku akan berjalan mendekat. Dia membuka pintu mobil. Sebelum keluar, dia menoleh ke belakang untuk melihat ke arah pengemudi seolah sedang memikirkan sesuatu. Kembalikan mobil ke garasi saya, dan kemudian Anda bisa mendapatkan gaji dari kepala pelayan keluarga. Anda dipecat. Sopir tersebut tidak hanya banyak bicara tetapi juga tidak melakukan tugasnya. Dia seharusnya menyelesaikan masalah untuk tuannya, bukan sebaliknya. Tidak ada gunanya mempertahankannya. Cara Harvey mengatakannya dengan lembut seolah dia sedang meminta sopir untuk mengambilkan makan siangnya. Namun kata-katanya menyebabkan pengemudinya membeku. Melihat wajah Harvey yang tersenyum, pengemudi itu bahkan tidak berani memprotes tetapi mengangguk mengakui. Saat Harvey turun dari mobil, semua orang langsung berkumpul, mengobrol dan membicarakan sekelilingnya. Wah, dia sungguh tampan. Saya tidak menyesal lagi dalam hidup ini. Kamu terlihat seperti seorang selebriti. Bolehkah saya meminta tanda tangan Anda? Berhentilah membandingkan Harvey dengan selebriti yang tidak punya otak itu. Harvey adalah seorang jenius matematika yang terkenal. Mendengarkan orang-orang ini berdebat dan membicarakan kehidupan pribadinya, senyuman di wajah Harvey semakin lebar. Dia mengangkat satu jari ke bibirnya, memberi isyarat kepada mereka untuk merendahkan suara mereka, tapi itu malah menyebabkan sekelompok gadis berteriak dengan marah. Mata Harvey menjadi gelap ketika dia melihat gadis-gadis itu berteriak dengan tangan menutupi wajah mereka. Segera, semua orang terdiam, dan baru kemudian Harvey berbicara. Saya senang bertemu dengan kalian semua, tapi saya masih perlu mempersiapkan sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan jalan bagi saya untuk pergi. Ketika semua orang melihat wajahnya yang ramah dan tersenyum seperti salju paling murni di dunia, mereka tidak bisa menahan kegembiraan tentang apa yang akan dia persiapkan dan secara sadar memberi jalan untuknya. Lagi pula, siapa yang bisa menolak pria anggun dan menarik? Bab 90. Harvey berjalan tidak tergesa-gesa. Semua mata tertuju padanya, tapi dia tidak menyadarinya, selalu tersenyum. Matahari tampak lembut saat menyinari wajahnya, memperlakukan orang yang begitu sempurna seolah-olah cahaya ada di sisinya. Ketika dia akhirnya berjalan pergi, orang-orang di belakangnya berseru, benar-benar seperti Harvey, tidak ada yang bisa menandingi kemurahan hatinya. Dia adalah putra keluarga Ellison, bukan putra orang kaya baru seperti yang lainnya di sekolah, tapi seorang bangsawan sejati. Dia benar-benar berada di liga yang berbeda. Meski aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung, aku masih bertanya-tanya apakah dia layak mendapatkan Snow. Sekarang aku merasa Snow tidak layak untuknya. Tidak ada yang membantah pernyataan itu. Bahkan para penggemar Snow, yang biasanya merupakan pembela paling gigihnya, tetap diam seperti tikus gereja. Tidak sepatah kata pun dari mereka. Kebenarannya terlalu jelas. Membandingkan karakter Snow dengan Harvey seperti membandingkan kacang polong dengan mutiara. Dia terlalu mementingkan diri sendiri, sangat kontras dengan ketulusan Harvey. Namun, banyak orang yang masih sangat mendukung hubungan mereka. Lagi pula, sebelumnya hanya ada sedikit gadis cantik di Royal Creek Institute. Royal Creek Institute mencakup wilayah yang luas. Ada sebuah bukit di belakang sekolah. Bukit ini menawarkan pemandangan menakjubkan, pepohonan hijau subur, dan udara segar. Tak seorang pun di Royal Creek Institute yang mengetahui bahwa bukit itu adalah milik Mer. Hadiah kecil Riddle Sir, untuk Harvey. Itu adalah bukit milik pribadi. Harvey biasanya mengambil jalan memutar setiap kali dia pergi ke kantor kakeknya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang menyeberang jalan ini, dan dia dapat menemukan saat-saat tenang di sini. Dia berjalan dengan santai tapi tidak lambat.
Tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai jalan menuruni bukit. Itu adalah ruang terbuka di mana Harvey sesekali datang ke sini untuk berlari ketika dia masih tinggal di kampus, jadi dia memasang kursi kayu di sini. Dia akan duduk di sini sebentar ketika Anda tidak sedang bekerja. Bisa dibilang ini adalah kursi eksklusif. Namun kali ini dia terkejut. Dia menemukan banyak hal aneh di kursi eksklusifnya. Ada beberapa benda seperti senjata dengan tampilan unik seolah-olah hanya digunakan dalam latihan bela diri. Harvey jarang menunjukkan emosi di wajahnya. Tapi saat ini, dia jelas terlihat terkejut. Siapa yang memainkan hal seperti itu di sekolah? Mungkinkah seorang penyihir bela diri datang saat aku pergi? Dia melihat ke depan, dan benar saja, dia melihat seseorang. Harvey mengambil beberapa langkah ke depan untuk melihat lebih dekat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berlatih seni bela diri adalah seorang gadis. Harvey tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia hanya bisa melihat bahwa dia berkulit terang dan memegang senjata mirip cambuk di tangannya. Setiap kali dia menarik tangannya, cambuk itu akan berayun di sekelilingnya seperti ular. Kadang-kadang saat dia jatuh, ekornya menyentuh tanah, menghasilkan suara tamparan yang sangat tajam, seolah-olah ada petir yang meledak di dekat telinga. Cambuk adalah salah satu senjata yang paling sulit dikuasai dalam seni bela diri modern. Tapi gadis ini bisa mengatasinya dengan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ada seorang jenius seni bela diri di Royal Creek Institute? Dia lincah tetapi tidak kehilangan kekuatan. Harvey memandangnya, terpesona. Dia ingin lebih dekat untuk melihat siapa dia sebenarnya. Nicole kini siap menyelesaikannya dengan menarik cambuk dengan goyangan tangannya. Saat dia berbalik, dia terkejut melihat seorang pria yang tidak mengerti apa-apa, yang muncul entah dari mana, berdiri begitu dekat dengannya. Nicole tidak bisa mengubah arah cambuknya sekarang, wajahnya muram. Dia memutar tubuhnya dan melilitkan cambuk di pinggangnya tepat pada waktunya untuk menghindari menyakiti seseorang. Namun meski begitu, ekor cambuk yang membawa udara dingin masih melayang di depan mata Harvey. Aroma sejuk khas gadis itu melayang melewati ujung hidungnya, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Kenapa kamu tiba-tiba datang begitu dekat? Tidakkah kamu tahu itu sangat berbahaya? Nicole menatapnya dengan kesal, bertanya-tanya mengapa dia begitu ceroboh. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia pasti terluka atau semacamnya. Harvey kemudian membentak kembali dan melihat wajah Nicole. Dia sangat menakjubkan. Dia seperti bunga musim semi, sedingin bulan di langit malam, bermartabat namun sangat memikat. Seolah tidak ingin rambutnya mempengaruhi gerakannya, rambut panjangnya dikepang menjadi beberapa helai, ditekuk di sisi lehernya, dan tergerai mulus di dadanya. Rambut hitam pekat dan mata sedingin es membuatnya tampak menyendiri dan keluar dari dunia ini. Harvey memandangnya dengan tenang. Dia kemudian mengenalinya sebagai orang, Nicole, yang baru-baru ini dibahas di forum sekolah. Dia tersadar dari linglungnya dan tersenyum lembut. Halo, Nicole, katanya, nada suaranya bangga namun terkendali. Nicole mengerutkan kening, tidak terkesan dengan pria yang datang mengganggu latihan bela dirinya. Dia hampir terluka namun tetap menyapanya dan tidak menyesal. Dia tidak tahu bagaimana dia mengenalnya, dan dia tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Dia berkata dengan suara dingin, jika kamu masih ingin hidup, lain kali jangan melihat seseorang berlatih seni bela diri dalam jarak sedekat itu. Dengan itu, dia berjalan ke kursi kayu, mengemasi barang-barangnya, dan pergi. Harvey terlihat malu-malu saat dia pergi. Dia sombong. Dia berpikir dalam hati. Dia adalah putra keluarga Ellison yang paling menonjol dan satu-satunya pewaris grup Ellison. Setiap orang yang bertemu dengannya akan memperlakukannya dengan hormat, dan beberapa bahkan mencoba untuk menjelek-jelekannya. Tapi Nicole bersikap jauh dan tidak peduli siapa dia. Brengsek, aku tidak percaya aku tidak marah sama sekali. Sebaliknya, saya merasa seperti sedang jatuh cinta. Apakah aku sudah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama?